Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk semua dan salam sehat untuk kita bersama. Sebelum kita mulai, subscribe, like, komen, dan share dulu. Karena dari sinilah kita bertumbuh bersama. Langsung saja kita mulai. Oke, mari kita selami pembahasan ini. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah sebuah buku yang jujur aja, bener-bener menggugah cara kita melihat keseharian. Judulnya Secangkir Kopi Dopio, karya Dr. Rahmat Maulana. Jadi buku ini tuh lahir dari kebiasaan yang kelihatannya simpel banget ya. Cuma duduk diam, ditemani secangkir kopi hitam pekat tanpa gula sama sekali. Tapi dari rutinitas sederhana ini, penulis berhasil menarik benang merah ke pelajaran filosofis yang luar biasa luas. Hari ini kita nggak cuma ngomongin soal biji kopi atau cara seduh ya, kita bakal menyaring intisari gimana kopi itu sebenarnya adalah cermin. Kayak metafora yang pas banget buat ngegambarin kerasnya tekanan, pahitnya ujian, dan indahnya makna hidup yang kita jalanin tiap hari. So, mari kita mulai dengan satu pertanyaan krusial ini. Kenapa sih hidup itu perlu diseduh tanpa gula? Pertanyaannya yang lumayan bikin kita mikir kan? Maksud saya, secara insting kita sebagai manusia pasti selalu nyari yang gampang-gampang aja, nyari yang manis. Kalau ada masalah, respon pertama kita biasanya pengen lari atau nutupin kepahitan itu. Kita sibuk nyari jalan pintas atau nambahin pemanis buakan di hidup kita. Entah itu senyum palsu pas lagi nongkrong bareng teman, pencitraan di media sosial, atau sekedar bohongin diri sendiri kalau semuanya baik-baik aja. Tujuannya apa? Ya supaya realitas yang pahit ini kerasa lebih gampang ditelan, tapi coba deh kita jujur sama diri sendiri. Sampai kapan sih kita kuat mikul beban dari semua kepura-puraan itu? Kalau kita baca prolog buku ini, ada satu pesan yang disajikan dengan sama tenang, namun begitu menusuk. Menyeduh kopi tanpa gula itu sebenarnya adalah bentuk keberanian sejati. Saat kita berani menyingkirkan pemanis dari hidup kita itu lagi ngelepas topeng dan belajar menerima realitas, ya persis apa adanya. Penulis mengutip psikolog Baumeister yang ngingetin kita kalau manusia modern tuh terlalu sering terjebak nyari emosi positif yang instan. Padahal faktanya, kebahagiaan jangka panjang yang benar-benar solid cuma bisa lahir dari penerimaan penuh terhadap kenyataan, bukan dari penolakan. Kepahitan masalah itu mungkin bisa kita tunda pakai kepura-puraan, tapi pas gula itu luntur, rasa pahitnya bakal tetap naik ke permukaan. Ingat kata Viktor Frankl, psikiater terkenal itu, di tengah penderitaan yang paling berat sekalipun kita tetap punya satu kebebasan yang nggak bisa dirampas. Kebebasan untuk memilih sikap, jadi menerima pahit tanpa gula adalah bentuk kebebasan tertinggi. Dan ini dengan brilian menggambarkan gimana proses kita menjadi dewasa. Unik banget, prosesnya itu mirip banget sama perjalanan biji kopi. Pertama, biji kopi harus digiling kan, dihancurkan secara kasar sebelum bisa ngeluarin aroma terbaiknya. Nah, ini nyambung banget sama konsep post-traumatic growth dari psikolog Tedeschi dan Calhoun. Kadang kita merasa hidup ini seolah lagi ngehancurin kita lewat kegagalan atau kehilangan. Padahal, justru di momen hancur itulah potensi terdalam kita lagi dibuka lebar. Terus tahap kedua, biji yang udah hancur, itu disangrai di atas api. Panasnya hidup ini adalah ujian mutlak yang ngebentuk karakter kita supaya lebih tangguh. Dan terakhir, ditekan pakai mesin espresso. Ini mewakili tantangan hidup yang datang bertubi-tubi. Tapi tahu nggak, justru dari tekanan hidrolik yang ekstrim itu, lahir esensi espresso yang paling nikmat dan berharga. Tanpa ujian dan tekanan, ketangguhan itu nggak akan pernah ada dalam diri kita. Bayangin deh, kalau kita terus-terusan hidup pakai pemanis, capek banget loh secara mental. Kita harus terus jaga citra artifisial, pakai topeng kebahagiaan, dan lari dari realitas yang nggak enak. Nah, sebaliknya, gaya hidup Doppio ini nawarin kita cara hidup yang autentik, tangguh, dan berani ngerangkul semuanya, baik yang manis maupun yang pahit. Peneliti Brené Brown pernah menyoroti dengan sangat tajam kalau kerentanan manusia itu bukan kelemahan, justru itu sumber keberanian terbesar kita. Waktu kita berani nunjukin luka tanpa ditutupi pemanis, disitulah kita nemuin kekuatan batin yang tulus. Psikolog Carl Jung juga nyebut soal sisi gelap atau shadow kita, bahwa jiwa kita baru bisa utuh kalau kita berhenti nolak kepahitan hidup. Kekuatan sejati selalu berakar dari kejujuran, bukan senyuman manis yang dipaksain. Nah, coba kita bedah anatomi dari 2 tetes espresso. Lapisan rasanya itu luar biasa kompleks. Ada pahit di tegukan awal yang seakan menegaskan realitas, lalu disusul rasa asam lembut yang ngasih kejutan, dan akhirnya ditutup dengan rasa manis yang sangat samar tapi bikin tenang di ujung lidah. Coba tanyakan dan refleksikan ke hidup kalian hari ini. Bukankah perjalanan hidup kita persis kayak lapisan rasa itu? Kita sama sekali nggak bisa misahin rasa sedih dari bahagia atau misahin kegagalan dari kesuksesan. Kalau kita cuma nelan hidup ini buru-buru atau langsung nyerah pas ngerasain tegukan pertama yang pahit, kita nggak bakal pernah ngerasain manisnya hadiah di akhir perjalanan. Semuanya benar-benar harus diteguk secara utuh.
Mari kita beralih dan lihat bagaimana ini semua terhubung ke dunia yang lebih luas. Ambil contoh meja di sebuah kedai kopi. Sosiolog Ray Oldenburg nyebut lingkungan kayak gini sebagai third places atau ruang ketiga. Di atas meja kopi, segala sekat sosial dan ego hierarki itu langsung runtuh. Pejabat dan orang biasa bisa duduk setara, menikmati kebersamaan tanpa basa-basi. Terus, coba perhatiin uap panas yang naik ke udara. Itu melambangkan keheningan, sebuah doa tanpa suara. Di sela-sela hiruk-pikuk sibuknya kita, jeda diam sambil menatap uap kopi, itu jadi cara kita mengisi ulang jiwa dan ngobrol sama Sang Pencipta dengan jujur. Dan yang terakhir, biji kopi Nusantara itu sendiri. Dari kopi Aceh yang tangguh, kopi Jawa yang lembut, sampai kopi Toraja yang punya aura mistis dan berani, semuanya beda banget tapi bersatu dalam sebuah cangkir untuk memperkaya makna kita. Lewat diplomasi kopi ini, perbedaan bukan lagi ancaman, melainkan kekayaan yang saling melengkapi. Pada akhirnya, pesan inti dari eksplorasi buku yang luar biasa ini terangkum kuat dalam 3 prinsip: pekat, intens, dan jujur. Hidup yang kita jalani ini sejatinya ibarat sebuah seduhan kopi yang gak akan pernah selesai. Gak bakal berjalan sempurna terus-menerus, dan pastinya gak akan sepenuhnya bebas dari pahitnya ujian. Tapi ya, bukan kesempurnaan artifisial yang seharusnya kita kejar. Jadilah seperti secangkir kopi Doppio. Hiduplah dengan keberanian mutlak. Gak usah takut sama realitas yang pahit, dan berhentilah bersembunyi di balik pemanis buatan pencitraan. Hadapi tantangan hidup kalian hari ini dengan intensitas penuh, kejujuran pada diri sendiri yang tak tergoyahkan, dan jiwa yang senantiasa terbuka buat metik pelajaran dari setiap pengalaman. Jadi, coba renungkan. Apakah besok pagi, kalian udah siap dan berani menyeduh kehidupan, tanpa tambahan gula sedikit pun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.